Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rizky Safil, SHI, MSI, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah teori sosial yang berjudul teori konflik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya, Rizky Habib Adi Brata dengan NIM 21042207, Mutiara Putri 21042175, Pepi Febrianti dengan NIM 21042186, Rafelia Putri Hidayat dengan NIM 21042193, dan Rehana Azila Fitri dengan NIM 21042200. Materi pertama tentang substansi teori konflik, pengertian teori konflik yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti berbenturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik adalah suatu tindakan antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya, yang berakibat menghalangi, menghambat, mengganggu pihak lain. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, ada istiadat, pengetahuan, serta ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam masyarakat. Konflik akan hilang secara bersamaan dengan masyarakat itu sendiri. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik yang paling banyak dikenal adalah teori yang dikemukakan oleh Karma. Bagi dia, konflik adalah sesuatu yang perlu karena konflik merupakan sebab terjadinya perubahan. Salah satu teori Marx yang terkenal adalah teori di mana kelas pemilik modal, bourgeois, dan kelas pekerja miskin, proletar. Kaum bourgeois selalu mengeksploitasi kaum proletar secara terus-menerus, dan pada akhirnya kaum proletar mulai bangkit melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial. Definisi konflik sosial menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut Levis Althusser. Ia berpendapat konflik sosial sebagai sebuah perjuangan nilai atau status asas, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk melukai dan melenyapkan lawannya. Yang kedua, menurut Galtung, ia merumuskan dua proposisi tentang konflik. Yang pertama, bahwa perilaku konflik cenderung menjadi perilaku destruktif, dan yang kedua, bahwa perilaku destruktif itu cenderung menjadi penguatan diri bagi para aktornya. Yang ketiga, menurut Finn, konflik sosial sebagai situasi atau proses sosial di mana dua atau lebih entitas sosial dihubungkan oleh setidaknya satu bentuk hubungan psikologis antagonis. Ia menekankan bahwa antagonisme psikologislah unsur umumnya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rafelia Putri Hidayat. Kepada Rafelia Putri Hidayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafelia Putri Hidayat dengan NIM 21042193 akan melanjutkan materi yaitu penyebab konflik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Penyebab konflik. Konflik merupakan fenomena sosial yang bersifat umum karena dapat terjadi di setiap waktu dan tempat. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal apapun, baik itu sikap, kemampuan, bakat, kepribadian. Namun terkadang perbedaan itulah yang dapat menimbulkan pertentangan. Konflik sering muncul karena kesalahan dalam mengungkapkan keinginan dan adanya kebutuhan terhadap nilai-nilai kepada orang lain. Berbagai penyebab konflik muncul karena adanya naluri perbedaan, benturan, kepentingan antar individu, kelompok, aneka ragam. Sebab terjadinya konflik dirumuskan oleh beberapa ahli. Menurut sudut pandang keilmuannya masing-masing, diantaranya adalah: yang pertama itu adalah berkurangnya pasokan sarana penghidupan oleh Malthus. Yang kedua, perjuangan untuk eksistensi diri oleh Darwin. Dan yang ketiga, ketidakadilan atas kepemilikan alat produksi oleh Marx, dan yang keempat itu perbedaan kekuasaan oleh Dahrendorf. Yang kelima, ada naluri untuk berkuasa atas orang lain oleh Freud.
Konflik juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan antagonistik. Berikut perbedaan yang juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu ada perbedaan karakter individu. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti memiliki perbedaan. Tidak ada manusia yang sama dari aspek, sikap, cita-cita, dan minatnya. Karena itu, manusia bersifat unik. Terkadang, perbedaan-perbedaan ini gagal diakomodasi dalam proses interaksi sosial, sehingga dapat menimbulkan konflik. Dua, perbedaan budaya. Perbedaan budaya berupa bahasa, sistem organisasi, segi teknologi. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap orang memiliki kepentingan dan urusannya masing-masing. Konflik bisa terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan baik itu individu dan kelompok. Yang keempat adalah perbedaan arah, perubahan sosial. Arah perubahan sosial dapat menyebabkan konflik karena ketika satu masyarakat menginginkan perubahan dan di sisi lain masyarakat yang satu ingin mempertahankan sistem sosialnya, maka dapat terjadi pertentangan. Proses terjadinya konflik. Konflik itu terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, tapi konflik terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, adanya pertentangan dan timbulnya pertentangan oleh Hedwig's Way. Peristiwa sehari-hari ketika individu merasa tidak puas terhadap lingkungan dan merasakan adanya gangguan. Pada tahap yang kedua, apabila terjadi permasalahan, individu akan membela diri dan mempertahankan pendapatnya dan juga akan menyalahkan pihak lain. Masing-masing individu akan menganggap perbuatannya benar dan timbullah pertentangan bertujuan untuk menang dan menyingkirkan individu atau kelompok lain. Berapa dampak konflik sosial menurut Sujarno Sukanto? Sebagai berikut. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan individu atau kelompok lainnya. Yang kedua, terjadinya keretakan hubungan antara kelompok yang terlibat konflik. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu seperti rasa dendam, saling curiga, dan lain-lain. Yang keempat, terjadinya kerusakan harta benda dan terhambat segala aktivitas sosial. Kelima, lahirnya unsur dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat. Selanjutnya itu upaya mengatasi konflik. Menurut James W. van der Zanden dalam bukunya Sosiologi Teori-Teori Konflik, teori tentang upaya mengatasi terjadinya konflik antara lain. 1. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Yang kedua, mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Ketiga, membantunya pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Dan yang terakhir, membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafelia Putri Hidayat. Untuk materi selanjutnya tentang keunggulan dan kelemahan yang akan disampaikan oleh Mutiara Putri. Kepada Mutiara Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan keunggulan dan kelemahan konflik. Bagian pertama yaitu keunggulan. Yang pertama, munculnya masalah-masalah yang tersembunyi ke permukaan sehingga ada kemungkinan untuk diselesaikan. Yang kedua, mendorong orang untuk mencari pendekatan yang lebih tepat agar memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, situasi konflik mendorong orang-orang menjadi lebih kreatif dan memunculkan gagasan-gagasan baru dan segar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran terhadap orang lain dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kelima, konflik dapat mengarah pada pertukaran informasi secara jujur dan terbuka, yang dapat menciptakan dasar yang lebih baik untuk berkomunikasi di masa mendatang. Bagian selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya yang pertama dapat mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Yang kedua, teori ini dapat mengabaikan konflik dan permasalahan yang ada. Yang ketiga, dapat mengancam robohnya persatuan dan kesatuan dalam satu kelompok yang bersatu. Yang keempat, menciptakan permusuhan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kerukunan sesama. Yang kelima, dapat mengancam terjadinya kekerasan. Yang keenam, dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Yang ketujuh, munculnya rasa kekerabatan dan kekeluargaan. Yang kedelapan, dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran pemenuhan hak-hak suatu golongan. Yang kesembilan, pemicu terciptanya kelompok mendominasi yang menang terhadap kelompok yang kalah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Putri. Untuk slide berikutnya, pembahasan tentang implementasi teori konflik dalam administrasi publik yang akan dijelaskan oleh Rehana Azila Fitri. Kepada Rehana Azila Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Rehana Azila Fitri dengan NIM 21042200 akan menjelaskan mengenai implementasi teori konflik dalam administrasi publik.
Konflik organisasi dalam perspektif administrasi publik. Konflik merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan organisasi. Oleh karena itu, dengan dinamika dan perkembangan organisasi yang dinamis perlu berada pada tingkat konflik yang optimal untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam setiap interaksi antara individu dan kelompok. Studi konflik organisasi, khususnya pada organisasi publik, merupakan bidang kajian yang relevan dalam administrasi publik. Karena konflik organisasi merupakan tema kajian teori organisasi. Sedangkan teori organisasi merupakan fokus administrasi publik. Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi-organisasi berfungsi dan bagaimana organisasi-organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi. Teori organisasi mempelajari desain, operasi, perubahan, dan redesain organisasi guna memelihara dan meningkatkan efektivitasnya. Kajian utama teori organisasi adalah struktur organisasi, desain dan perubahan organisasi, serta budaya organisasi. Termasuk dalam topik perubahan organisasi adalah tipe perubahan organisasi, transformasi organisasi, perubahan keputusan, pembelajaran, manajemen pengetahuan, dan teknologi informasi, konflik, kekuasaan, dan politik. Berdasarkan uraian tersebut, konflik organisasi, khususnya organisasi publik, merupakan bidang kajian yang relevan dari administrasi publik, sehingga studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin administrasi publik, khususnya teori organisasi. Robbins 1994 pada halaman 453 mengatakan bahwa konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di suatu sisi konflik hanya merintangi koordinasi dan kerjasama tim, hingga menimbulkan kerusakan dalam kelompok. Tetapi di sisi lain, konflik dipandang tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam suatu kelompok, tetapi juga konflik dibutuhkan demi meningkatkan keefektifan organisasi dengan merangsang perubahan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Pandangan tersebut kemudian disebut oleh Robbins sebagai the traditional view of conflict dan the interactionist view of conflict. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rehana Azila Fitri. Untuk slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Pipi Febrianti. Kepada Pipi Febrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pipi Febrianti dengan NIM 2104218. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Raihana mengenai konflik organisasi dalam perspektif administrasi publik. Robbins mengidentifikasi sejumlah faktor berbeda dapat menimbulkan konflik organisasi. Beberapa faktor bersifat psikologis, artinya konflik tersebut berkaitan dengan karakteristik perseorangan para karyawan. Hal inilah yang menjelaskan bahwa ada orang yang mempunyai kesulitan tersebut tidak ada kaitannya dengan kemampuan kerja atau keterampilan masalah. Namun, yang menjadi perhatian adalah konflik yang disebabkan oleh masalah orang. Menjawab pertanyaan berikut ini mencerminkan beberapa sumber konflik organisasi yang berfokus pada struktur organisasi, yakni 1. Kesaling bergantungan pekerjaan, 2. Ketergantungan pekerjaan satu arah, 3. Diferensiasi horizontal yang 4. Organisasi yang rendah dengan ketergantungan pada sumber-sumber utama yang lengkap dan perbedaan dalam kerja otomasi dengan penjalan. Kemudian keputusan sampai 8. Pengalaman anggaran. Kesimpulannya, konflik berasal dari kata Latin confligere yang berarti berbenturan atau tabrakan secara teoritis. Konflik adalah suatu tindakan antara dua orang atau bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha memikirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan berakibat pihak lain menghambat dan mengganggu pihak lain. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi
berbeda dengan kondisi semula. Konflik sering muncul karena kesalahan dalam mengungkapkan keinginan dan adanya kebutuhan terhadap nilai-nilai kepada orang lain. Seringkali penyebabnya adalah dikarenakan perbedaan karakter individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perbedaan perubahan sosial. Konflik ini terjadi secara mendadak tanpa sebab dan objek, tetapi konflik terjadi melalui dapat dilakukan sama. Oleh sebab itu kita harus berupaya dengan sekali mendengarkan dari kedua belah pihak terlebih dahulu agar konflik dapat teratasi. Oke, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada PP Wiranti yang telah menyampaikan materi terakhir. Dengan berakhirnya penjelasan materi terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan materi dan penyampaian materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Safril SIMSI dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.